saya itu melihat Nabi kalian semua tidak menemukan hanya sebatas kurma untuk mengenyangkan perutnya. Jadi beliau juga merasa prihatin. Mau kenyang ya gak mentolo. Karena tauladan kita, Nabi kita itu sering lapar. Hanya sebutir kurma untuk mengenyangkan perutnya saja gak ada. Ya, hanya kurma untuk mengenyangkan perutnya itu nggak ada. Bayang no, kehidupan Kanjeng Nabi seperti apa. Sayyidah Aisyah pernah berkata, kita ini keluarga Nabi, tetapi pernah suatu ketika 1 bulan itu kami tidak menyalakan api. Kami tidak memasak, tidak menyalakan api, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan kecuali hanya kurma dan air. 1 bulan tidak menyalakan api, tidak menyalakan tungku, tidak memasak, karena nggak ada yang dimasak. Ya, nggak ada yang dimasak. Yang ada hanya kurma dan air untuk makan sehari-hari. Bayang no, bendino mangan kurma karo banyu tok. Nak cara sampean sebah wetenge. Nah, kondisi keluarganya Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah berkata demikian, kami keluarga Nabi. Tapi pernah 1 bulan kami tidak menyalakan tungku, tidak menyalakan api, hanya ada kurma dan air. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ceritanya Abu Thalhah ini mengadukan kepada Kanjeng Nabi. Mengadu karena beliau lapar. Ya, mengadu Kanjeng Nabi, kula ngelih, kula lapar. Dan menunjukkan perutnya yang diganjal batu. Tetapi oleh Kanjeng Nabi dijawab dengan cara beliau mengangkat perutnya beliau yang ternyata juga ada ganjalan batu. Artinya Rasulullah juga lapar. Bukan hanya Abu Thalhah saja yang lapar, tapi Rasulullah juga lapar. Ya. Wadul Kanjeng Nabi kula ngelih. Kanjeng Nabi ngendika gampangane, ya padha. Aku ya ngelih. Gampangane ngoten ya, meskipun tidak berkata demikian. Saya juga ternyata diangkat perutnya Kanjeng Nabi, ternyata ada 2 batu yang menganjal karena Kanjeng Nabi juga lapar. Padha ngeliye. Allah. Kadang kalau membaca hadis demikian, kita tidak kholu makan. Kita nggak mentolo untuk makan banyak, itu nggak mentolo. Kadang. Tetapi kalau pas lupa ya los saja. Kalau pas lupa, pas makanan banyak ya makan los. Tapi pas kelingan, ya Allah, Kanjeng Nabi tirakatnya Masya Allah. Kanjeng Nabi istimewa. Ya, meskipun beliau ketika menginginkan kaya, ya pasti segera mungkin kaya. Meminta Gusti Allah untuk kaya, pasti dicukupinya. Dan harta yang dari Sayyidah Khadijah itu dipakai untuk perjuangan semua. Sayyidah Khadijah itu sugih, kaya raya, saudagar. Tetapi uangnya
dipakai untuk perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para sahabat juga demikian. Abu Bakar itu sugih, Umar itu sugih, Utsman bin Affan apa maneh sugih, Abdurrahman bin Auf sugih, tetapi uang-uang mereka dikeluarkan untuk perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan dalam kehidupan mereka, beliau-beliau justru memilih sederhana, bahkan kekurangan. Lebih memilih miskin. Lebih memilih miskin. Ya, kita flashback kehidupan Kanjeng Nabi bagaimana untuk pengingat kita supaya kita itu tidak berlebihan dalam makanan. Ya, kita membaca sejarah ini tujuannya supaya kita tidak israf, tidak berlebih-lebihan, juga tidak menyia-nyiakan makanan. Ketika kita disuguhi makanan, dikeceh-keceh, sisa banyak dibuang, itu kan sangat miris sekali. Sedangkan dulu Kanjeng Nabi untuk sekedar mengganjal perut saja, sekedar kurma untuk mengenyangkan perutnya saja nggak ada. Ya. Jadi kalau disuguhi talaman itu sebisa mungkin jenengan habiskan. Jadi nggak tercecer, nggak terbuang sia-sia. Ya diukur wong piro sehingga makanan itu habis.